Sebagai orang Kristen, dalam menjalani kehidupan sesuai firman-Nya, seringkali membuat kita bingung. Walaupun Alkitab bukan daftar perintah dan larangan, Alkitab memberi instruksi terperinci mengenai bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. Alkitab itu satu-satunya sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Walaupun begitu, Alkitab tidak secara eksplisit menguraikan segala situasi yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Kalau begitu, bagaimana Alkitab membantu? Disinilah etika Kristen berperan. Etika didefinisikan sebagai serangkaian prinsip moral, kajian mengenai moralitas. Karena itu, etika Kristen itu merupakan prinsip-prinsip yang disarikan dari iman Kristen yang kemudian menjadi landasan bagi tindakan kita. Walaupun firman Tuhan mungkin tidak menyinggung dan membicarakan seluruh situasi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, prinsipnya memberi kita standar yang harus diikuti dalam situasi-situasi di mana tidak ada instruksi yang tertulis. Misalnya, Alkitab tidak berbicara secara terang-terangan mengenai penggunaan obat-obat terlarang. Namun, berdasarkan prinsip-prinsip yang kita dapatkan di Alkitab, kita tahu bahwa itu salah. Alkitab menyatakan bahwa tubuh kita itu bait Roh Kudus dan kita harus memuliakan Allah dengannya. Memahami apa yang diakibatkan oleh obat-obat terlarang pada tubuh kita, kerusakan yang diakibatkan pada berbagai organ tubuh, kita tahu bahwa menggunakan obat-obat terlarang sama juga merusak bait Roh Kudus dalam tingkat yang lebih rendah. Demikian juga dengan kebiasaan merokok. Maka jelas hal-hal itu tidak memuliakan Allah. Alkitab juga mengajarkan prinsip untuk taat kepada pemerintah yang Allah telah tetapkan. Mengingat natur obat-obat terlarang yang ilegal, penggunaannya berarti kita tidak menaati pemerintah, yang berarti melawan mereka. Apakah berarti kalau obat-obat terlarang itu satu hari dilegalisasi seperti rokok misalnya, lalu berarti boleh dilakukan? Tetap tidak, karena tetap melanggar prinsip tubuh sebagai bait Roh Kudus. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan Alkitab, orang-orang Kristen dapat menentukan jalan mana yang harus ditempuh dalam situasi apapun. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi, ketika kita mendoakan firman tertentu, Roh Kudus akan menuntun dan mengajar kita. Dia akan menunjukkan prinsip yang perlu kita pegang dalam situasi tertentu. Dalam kasus-kasus di mana Alkitab tidak memberi petunjuk yang eksplisit untuk situasi tertentu, kita perlu melihat prinsip yang menjadi latar belakangnya. Kebanyakan dari prinsip yang diberikan kepada orang-orang Kristen itu cukup memadai untuk diterapkan di hampir semua situasi. Dalam kasus langka, di mana tidak ada petunjuk Alkitab yang eksplisit maupun prinsip yang jelas, kita perlu bersandar kepada Allah. Kita mesti mendoakan firman-Nya dan membuka diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar
dan menuntun kita memahami Alkitab, sehingga kita bisa mendapatkan prinsip yang perlu dipegang. Karenanya, kita dapat berjalan dan hidup sebagai layaknya orang Kristen.